mau mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau berkata bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan yang terbaik buat kita semua. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh mau undang Tuhan untuk hadir dan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kemenangan demi kemenangan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan saat kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau hadir dan Engkau nyata di dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah Jehovah Rafa, Engkau El Shaddai yang selalu berdaulat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih
pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mam Sophie berdoa anak-anak tetap sehat dan tetap semangat. Nah anak-anak, hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Mam Sophie mau anak-anak menyiapkan Alkitabnya. Seperti Mam Sophie juga pegang Alkitab. Jadi anak-anak ambil Alkitabnya, duduk bersama dengan mama atau siapapun yang mendampingi. Bagi anak-anak yang sudah bisa membacanya, kita akan membaca bersama-sama. Tetapi bagi anak-anak yang belum bisa membaca, boleh dibantu sama mama atau papa atau siapapun yang mendampingi untuk kita sama-sama belajar hari ini tentang firman Tuhan. Nah sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang mampu menyegarkan setiap tubuh, jiwa, dan roh kami. Roh Kudus tolongi setiap kami untuk kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan yang kita mau baca dari Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia. Dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti tersebut sampai sisa 12 bakul. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Mam Sophie mau kembali mengulang cerita dari pembacaan firman Tuhan yang tadi. Sebenarnya bisa saja Mam Sophie langsung ceritakan, tetapi nanti anak-anak akan berkata, "Ah itu kan kata Mam Sophie, ah itu kan kata guru sekolah minggu, ah itu kan kata Mam aku." Hari ini Mam Sophie mau katakan kepada anak-anak kenapa tadi kita harus baca Alkitab kita sendiri, kita harus baca sendiri, kita harus lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa benar-benar mujizat Tuhan, kuasa Tuhan itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, tadi cerita dalam Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hendak mengasingkan diri menuju ke suatu tempat, Tuhan Yesus menggunakan perahu dan dia pergi bersama dengan murid-muridnya. Ternyata ketika Tuhan Yesus mau pergi itu banyak orang yang mengetahuinya dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mereka ikuti Tuhan Yesus lewat jalan darat. Betapa mereka sangat merindukan Tuhan Yesus. Betapa mereka sangat mencintai Tuhan Yesus. Mereka bukan hanya dari satu kota, tetapi dari kota-kota mereka berjalan. Mungkin ada yang sudah 1 hari, mungkin ada yang sudah 1 minggu, bahkan mungkin sudah ada yang sebulan atau berbulan-bulan mereka kejar Yesus, mereka ikut Yesus. Hanya untuk apa? Hanya untuk mau berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, setibanya Tuhan Yesus di tempat itu, tergeraklah hati Tuhan dengan belas kasihannya. Tuhan melihat orang banyak tersebut. Tuhan dengan penuh kasih
menemui mereka satu persatu. Lalu Tuhan menjamah mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya itu saja, menjelang waktu malam, murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, suruh pulang saja mereka. Kasihan, tempat ini sunyi, tidak ada tempat untuk membeli makanan, tidak ada pedagang, tidak ada penjual. Kita harus kasih apa kepada mereka?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Mereka tidak boleh pergi, tetapi kamu harus kasih makan mereka." Murid-murid Tuhan Yesus sempat khawatir karena dia tahu bahwa tidak banyak makanan yang mereka miliki. Hanya berapa anak-anak? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, yang ada pada kita ini gak cukup. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Sementara mereka banyak sekali ya Tuhan." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bawa ke sini roti dan ikan tersebut." Lalu muridnya datang kepada Yesus dan menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus angkat roti itu dan mengucapkan berkat ke atasnya. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan diserahkan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya pun memberikan kepada orang banyak tersebut. 1 orang diberi makan, 2 orang diberi makan, 3 orang diberi makan, 1.000, bahkan 2.000, 3.000, 4.000, bahkan 5.000. Ternyata makanan itu cukup. Dan anak-anak tahu firman Tuhan tadi tulis bahwa 5.000 itu hanya orang laki-laki, bukan termasuk perempuan dan anak-anak. Dan ternyata sisanya pun banyak, yaitu tersisa sebanyak 12 bakul. Wow, keren ya anak-anak Tuhan kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang amat dahsyat. Tuhan tidak pernah melihat seperti apa kita, seperti apapun kita. Tetapi kita bersyukur karena kita menjadi biji matanya Tuhan yang terus diperhatikan. Bukan hanya diperhatikan ketika kita sakit disembuhkan, bukan hanya itu. Tetapi tubuh, jiwa, dan roh kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah anak-anak ketika mengalami masalah, ketika mengalami kesulitan, mungkin saat ini anak-anak sedang dalam kekurangan. "Mam, papaku belum bekerja. Mam, papaku di PHK. Mam, kami tidak ada makanan di rumah. Mam Sophie, hidup kami sudah sangat-sangat kekurangan." Jangan pernah sedih. Tuhan Yesus mau kita datang kepada Tuhan. Ketika anak-anak datang seperti orang banyak tadi datang kepada Yesus, maka Yesus mencukupkan. Tuhan Yesus menyediakan segala sesuatunya. Tuhan kita adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Orang banyak ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Tuhan juga memberi makan kepada mereka. Jadi anak-anak, kuncinya adalah jangan pernah takut, tapi datang kepada Tuhan, intim kepada Tuhan, tetap berdoa. Lalu anak-anak ada yang bertanya kepada Mam Sophie, "Mam Sophie, aku udah berdoa, bahkan aku 1 kali, 2 kali, sampai aku bosan Mam Sophie berdoa. Karena Tuhan belum menjawab doa-doaku. Tuhan belum memberikan pekerjaan kepada papaku, kepada orang tuaku." Anak-anak ingat, teruslah berdoa. Berdoa seperti anak-anak bernafas. Karena firman Tuhan berkata, doa adalah nafas kita. Berarti di dalam setiap hembusan nafas kita, isinya harus doa. Isinya harus tetap percaya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Percayalah, maka anak-anak akan diberkati. Terus berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. 3 ayat 20 berkata, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau dari yang kita pikirkan." Nah anak-anak, pegang terus firman Tuhan, percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Kami seperti biji matamu yang terus Engkau perhatikan ya Bapak. Biar Tuhan kami terus percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh yang sanggup menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib ya Tuhan. Engkau mampu melakukan segala sesuatunya jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan ya Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak, apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka rindukan Tuhan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan Engkau berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Dan bagi orang tua yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan mereka dapat pekerjaan. Terima kasih ya Bapak. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, Roh Tuhan yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.